Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan di ayat 177, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah semata-mata karena engkau malingkan mukamu ke timur atau ke barat. Bukan semata-mata kalau kita lihat letak ayat di dekat menerangkan tentang kiblat. Bukan semata-mata menghadapkan muka ke kiblat. Bukan semata-mata itu. Tetapi beriman kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, wal malaikah kepada malaikat, wal kitab kepada kitab, wal nabiyyin dan kepada nabi-nabi. 5. Wa atan ma'ala ala hubbihi. Dalam kita cinta kepada harta, berikan harta yang dicinta itu kepada zawil qurba, kerabat kita, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, wasailin, orang yang sangat memerlukan, yang meminta kepada kita, wa fir riqab, orang yang dalam perbudakan, wa aqamas salah. Jadi disebut wa aqamas salah. Kemudian disebut wa aqamas salahnya artinya itu salah juga termasuk penting bagi orang birra, tapi jangan salah saja. Isi dulu jiwa tadi. Iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab. Sudah iman itu untuk hati. Praktekkan, berikan harta kepada kaum daul qurba, anak yatim, anak miskin, ibn sabil. Soal itu kepada orang yang meminta, kepada perbudakan. Kemudian wa iqamas shalah wa ataz zakat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Kemudian kembali lagi kepada masyarakat, wal mufuna bi ahdihim idza adu. Kalau berjanji, penuhi janji. Inilah kita yang kerap kali memikirkan kita kaum muslimin ini di zaman kemunduran kita, bertungki, berkaruk arang, berkeluar keringat, berjam-jam berdebat tentang sembahyang. Apakah sembahyang itu pakai kunut atau tidak? Apakah sembahyang itu pakai begini atau tidak? Bagaimana? Tetapi yang isi yang dikatakan albirra itu banyak yang kita abaikan. Kita tidak wa'atan ma'ala ala hubbi, berat memberikan harta kepada orang yang akan patut diberi, berat meneguhi janji apabila telah berjanji, wassabirina fil ba'sa wadh-dharra wa 'indal ba's, sabar ketika menghadapi kesusahan, menghadapi peperangan, menghadapi kesulitan, menghadapi krisis. Ulaika alladzina sadaqu, itu baru dikatakan orang itu sidik. Kalau ini sudah terpenuhi semuanya, orang-orang itulah yang benar, yang sidik, itulah orang yang takwa. Jadi jelas di sini bahasa sidik itu amalan zahir dan batin. Sidik itu tempatnya Islam dan iman, bukan Islam tanpa iman, bukan iman tanpa Islam, bukan amal tanpa iman, bukan iman tanpa amal saleh. Nah, di sini kerap kali saya menerima misalnya pertanyaan hari Senin, bagaimana hukumnya? Tidak dimengerti orang jiwa Islam itu bagaimana. Dia tidak membersihkan jiwanya sendiri, cuma hukum itu saja yang dia perhatikan. Nah, nanti dia berkelahi perkara hukum itu. Kata setengah ulama sunat, kata setengah ulama wajib, kata setengah ulama tidak dosa, diperhatikan, tidak apa-apa. Padahal ayat yang begitu panjang, ayat 177 daripada surat Baqarah, menjelaskan butir-butir menjadi nilai daripada sidik, jujur. Jujur itu isinya itu ibadah kepada Allah, muamalah sesama manusia, budi pekerti yang baik, janji yang teguh, iman yang kuat. Suka memberi, jangan cuma meminta saja. Nah, kalau tidak cukup,
pun tidak akan sampai ke derajat kufur, sekurang-kurangnya derajat munafik. Sebagian saja Islam yang dikerjakan. Saya mau mengikut Quran dan hadis. Bang, siapa sembahyang tidak pakai kunut, itu orang tidak menurut ahli sunnah wal jamaah. Kata yang satu. Debat, apa kata engkau? Tandanya engkau tidak menurut Quran dan hadis. Ulama sudah mengatakan dalam kitab dan tak ketemu itu. Perkara kunut itu bid'ah. Bertengkar perkara itu. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau berjalan di atas bumi bersikap yang lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau bertemu dengan orang-orang yang bodoh berkata dengan perkataan yang baik, yang budi yang lemah lembut, budi pekerti yang halus. Itu isi Quran bagaimana? Lama tidak diperhatikan itu. Berdebat lebih dipentingkan daripada menghubungkan budi dan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.